Benar. Radius puternya kecil sekali, makanya saya kalau ke tempat-tempat yang parkirannya mepet-mepet, susah, ribet banget. Potong-potong dikit mah. Selamat sore dan selamat datang di Ngobrol Motor bersama Abdurrahim Arsyad. Yes, soalnya kalau begini takutnya nggak nyampe nih Apa? suara kita. Ada ini. Oh, oke. Yang benar Abdurrahim, bener ya? Benar. Abdurrahim Arsyad. Cuman kan akun Twitter dan Instagram kepanjangan kalau Abdurrahim Ya, Arsyad, jadinya Abdur. Abdur Arsyad. Ya. Kalau Abdurrahim doang, banyak orang nama Abdurrahim doang. Oh banyak ya? Banyak banget orang-orang Arab. Oh iya. Jadi Abdurrahim doang itu banyak banget, dan kebanyakan akun-akun dari Timur Tengah sana. Oke. Jadinya Abdur Arsyad satu doang. Dan untuk teman-teman yang sering sekali merequest bahwa ngobrol motor sama Abdur dong, ngobrol motor sama Abdur dong. Banyak Dur. Serius? Akhirnya baru kesampaian nih. Karena mungkin ya mereka tahu lu lagi ngebangun motor waktu itu. Oke. Karena kan naik kan di YouTube-nya Katros. Mas Ateng. Mas Ateng benar. Banyak tuh, Bang Abdur sekarang mainan motor Bang, pada laporan. Oh. Makanya saya ajak dulu, cuman nggak ketemu waktunya. Yes. Kepotong pandemi lagi, waktu itu motornya belum jadi. Nah. Pengennya ngobrol pas udah ada motornya. Ya, bahkan sudah jadi dan sampai sudah lama tidak Iya, dipanasin, sampai sampai akhirnya dipanasin dan kemarin dipanasin cuman biar bisa dibawa keluar. ya hanya untuk di atas sini. Karena kontennya Jeki Bar, akhirnya saya servis motor saya. Betul. Kalau nggak ada konten ini, paling motor saya masih tetap aja Di garasi di aja. garasi dan berdebu dan berkarat segala macam. Dan joknya robek di cakar kucing. Yes. Jadi kita mulai dengan kenapa lu memilih Scorpio lu di custom di Ateng Katros? Apakah karena saat itu trennya sedang, maksudnya saat itu kan Katros sedang naik, lalu lu milih kayaknya enak nih di sini nih, oke nih gitu? Atau memang ya gue taunya ini doang, kebetulan lagi kelihatannya ini? Oh enggak. Di Katros itu bukan pilihan pertama pada waktu itu. Jadi awalnya kan punya motor Scorpio ini. Oh yang lu beli setengah jadi itu ya? Ya setengah jadi. Beli dari adalah dari mantan suaminya Cikawa Ode. Pokoknya masih oke Jack pada waktu itu. Bentar. Anak motor juga tuh. Jadi ceritanya saya belinya itu pun karena waktu itu nggak niat. Jadi saya tuh nggak punya kesenangan dalam motor-motor Custom. laki, motor-motor custom ya. Saya dari dulu dari kuliah Vespa. punyanya Vespa, selalu Vespa. Nah ini gara-gara ceritanya mantan suami Cikawa Ode itu beli Royal Enfield. Kemudian motornya ini nggak kepake, akhirnya motor Scorpio lamanya itu. Terus dia minta Dur belilah, ambillah. Terus saya waktu itu masih oke Jack, masih bujang juga. Ya. Nggak terlalu mikir, akhirnya Duit belilah. Belilah itu motor setengah jadi. Kemudian saya mulai cari tuh custom motor Scorpio di Instagram, di YouTube. Buat saya jadikan patokan, ini Scorpio mau seperti apa gitu. Saya cari, ketemulah ada bengkel di Depok lah. Saya kurang tahu, pokoknya Dewang dulu pernah custom motor juga Di situ. juga. Ya Dewang, buat teman-teman yang nggak tahu Dewang tuh dulu mantan manajer saya dulu. Ya. Nah Dewang ini dulu pernah bikin motor di Bengkel Depok, itu. di bengkel Depok. Nah sudah coba tuh kita ke sana, ke bengkel itu. Saya lupa lagi namanya apa. Ke situ ternyata bengkelnya itu lagi rame banget. Oh, ngantri sampai Januari. Jadi pada waktu itu kita datang Agustus gitu lah ya. Anjir, rame Ngantrinya tuh bener. sampai Januari. Itu tahun berapa saya udah lupa. Iya. Pokoknya ngantri sampai Januari. Kalau motor saya masuk dikerjainnya Februari gitu. Ih, Wah lama banget. Akhirnya cari lagi yang lain. Sempet nanya ke kamu juga waktu Iya. itu. Aku tanya Bar, bikin motor tuh di mana sih? Kamu bilang bengkel di Bekasi adalah. iya waktu itu. Ini segala macam. Terus saya tanya ke Dewang, gimana kalau kita bikin di bengkelnya Bari? Terus kata Dewang, Bari itu bikinnya nggak langsung, dia bikin satu-satu karena dia ngerti gitu. Kan kamu nggak ngerti, jadi jangan bikin yang satu-satu. Terus aku bilang ya benar juga sih. Kalau aku bikin satu-satu,
jadinya nggak akan jadi karena saya nggak ngerti Iya, motor-motor iya. laki itu Maunya dikemanain. iya, ban begini tuh digimanain. Iya. Nggak ngerti sama sekali. Akhirnya mikir lagi apalah, akhirnya nonton lah YouTube-nya Alit Sitlicious. Nonton lah YouTube-nya Alit. Nah, nonton YouTube-nya Alit waktu itu bengkelnya masih yang di Kemang. Yang 32 garage ya? Iya. 32 apa 36 gitu? Iya, pokoknya bengkelnya masih di Kemang. Ya, yang G pernah naruh motor di situ. Betul. Ya. Saya nonton episode motornya G. Motornya G jadi, wah keren. Terus saya lihat lagi ada orang anak SMA bikin motor Scorpio juga di situ. Jadinya kayak ijo-ijo army gitu. Iya. Bagus juga jadinya. Terus saya mikir kayak wah keren nih. Akhirnya saya cobalah minta kontaknya Alit. Saya tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang punya kontaknya Alit. Terus dapat, saya coba WhatsApp. Mas Alit, ini Abdur. Saya temennya Bene, Hipsi mereka kan dia dari Jogja. Kan dia dari Jogja. Betul. Kan. Saya bilang gitu. Saya minta tolong dong, saya mau custom motor Scorpio. Cuman saya nggak tahu gimananya. Saya boleh nggak ke bengkel itu, bengkel custom yang Mas Alit itu biar dibantu. Iya, diarahin lah ya. Nah, terus kata Alit, oh jangan ke situ, Dur. Saya soalnya udah nggak di situ, kata dia. Saya udah pindah. Bengkel ini lebih rapi lagi, kata dia. Bengkelnya di Bintaro ya. Yeah. Bintaro, namanya Katros. Oh gitu. Saya coba cek di Instagram. Panjang juga cerita saya. Iya. Saya cek di Instagram. Ketemulah bengkel Katros. Oh, saya lihat, wih, keren-keren juga nih desainnya. Saya akhirnya Kesana lah. belum kesana. Saya masih minta kontaknya. Akhirnya saya hubungin lah Mas Ateng pada waktu itu. Wah, itu hubungin Mas Atengnya awal-awal itu ya. WhatsApp sekarang, balasnya seminggu lagi. Lama, sibuk. Karena dia selain sibuk bikin motor, dia juga sibuk itu kegiatan yang custom motor yang Iya. rokok itu. Acara-acara motor apa? Iya, Parjo dulu. Ya, gitulah ya. Di Makassar lah, di Palembang lah, di mana. Jadi nggak ini. Akhirnya lama kelamaan saya dikasih nomor adminnya. Kemudian saya WhatsAppan sama adminnya. Kemudian dibilang lah, oh sama juga tuh. Jadi saya hubungin waktu itu Februari lah ya. Februari mungkin saya hubungin. Masuk antrian juga berarti? Masuk antriannya itu April awalnya bilang. Tapi April nggak jadi, terus ke Juni kalau nggak salah. Ke Juni. Tapi itu motor udah ditaruh? Belum. Jadi di Katros itu nggak boleh naruh motor. Pokoknya kalau udah waktu itu dikatakan ke saya begitu ya, karena di sana motornya udah banyak penuh iya, kan. Benar. Jadi ada motor yang udah jadi ada 7, 8 gitu nggak diambil. Jadinya penuh itu Katros. Kalau sudah waktunya baru boleh dibawa. Iya. Akhirnya saya nunggu aja tuh, nunggu sampai Juni. Nah sambil nunggu itu saya baikin mesinnya. Oh, ngerapin mesin. Iya, waktu itu masih brebet olinya masih ini, bocor. packingnya nggak bagus gitu. Dibenerin segala macam jadi nggak bocor lagi. Pokoknya mesinnya, kata Mas Ateng tuh, mesinnya dibaikin dulu. Soalnya ntar kalau udah dicat, sayang banget. Betul, kalau karena nanti bongkar-bongkar lagi, sayang banget. Akhirnya dibenerin tuh. Saya bawa lah ke bengkel, dibenerin packingnya apa segala macam. Set, udah. Terus sampailah bulan Juni saya bawalah ke sana. Kalau nggak salah ya, pada waktu itu saya bawa ke sana. Kemudian pengerjaannya pada waktu itu kurang lebih 3 atau 4 bulan lah. Jadi pada waktu itu saya total di Katros Garage dari masa menunggu ngantri sampai jadi itu kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Kayak ngelahirin anak ya? Benar. 8 sampai 9 bulan. Kayak ngelahirin anak. Jadilah itu motor Scorpio yang sekarang ini. Yang kuning itu? Yang kuning. Ada namanya nggak? Nggak ada nama. Nggak lu namain? Nggak ada. Scorpio aja udah itu. Ditanya motor apa? Scorpio udah. Nggak ada nama udah. Tapi memang lu nggak, ya kayaknya sih memang lu lebih ke Vespa ya, karena lu dari dulu kan memang gue tahu lu mainannya Vespa. Terus lu waktu di kosan Duren 3 lu punya Vespa sampai berapa biji kan? Iya benar. Yang sekarang Vespa lu ada berapa? Cuma sisa berapa? Awalnya kan 3. Yang di Duren 3 itu? Iya. Terus sekarang tinggal 2. Satunya saya kasih ke Kukuh. Oh, ke Radian Kukuh. Iya, buat dia pakai. Nah, Vespa 1 yang saya yang warna biru, pokoknya Vespa PX warna biru itu saya punya dari saya kuliah dari Malang. Dari Malang berarti lu bawa?
bawa ke sini. Jadi itu Vespa bersejarah lah. Itu Vespa pertama saya bukan itu sebenarnya. Vespa pertama saya itu Super 73. Habis itu saya jual gara-gara nggak ada uang. Habis itu saya beli lagi PX. Itu beli sendiri waktu yang Super itu? Beli sendiri, uang beasiswa 1,5 juta. Harganya waktu itu. Uang beasiswa waktu itu dapat ada 1,5 juta, saya pakai beli Vespa. Bukan buat pendidikan. Ya karena pendidikannya udah dibayar orang tua. Ya, itu buat operasional. Maksudnya ke kampusnya ya udah lah. Motor apa yang 1,5 juta bareng nggak ada. Mio juga mahal masuk waktu itu ya. Saat itu Vespa lagi murah-murahnya ya. Murah banget. Belum musim bang lagi kayak sekarang. Belum sekarang yang mahal-mahal. Iya, sekarang bahan aja udah berapa juta. Iya. Dulu 1,5 juta tuh. Surat lengkap ya, 1,5 juta ya. 1,5 juta surat lengkap. Dapatlah itu, kemudian saya jual lagi 2 juta. Habis itu saya beli 2 juta juga PX ini sekarang yang saya pakai sampai sekarang. Jadi berarti gitu. sisa Vespa lu adalah yang PX itu dan Vespa lu yang oranye itu. Ya yang baru, yang Matic. Apa sih itu? LS Sprint 150 ya? 150. Dan gue denger dari Ardit kemarin, gue baru inget juga ternyata lu pernah kehilangan KLX ya? Iya benar. Duren 3 ya? KLX. Itu lu beli KLX? Bukan. Jadi KLX itu sebenarnya, jadi adalah ceritanya teman orang film. Pada waktu itu beliau lagi sulit-sulitnya. Dia punya motor KLX, kemudian dia gade. Titip dulu lah. Nanti ada rezeki ditebus. Ya, ini seiring berjalannya waktu sudah jatuh tempo, beliau ternyata masih sulit, jadi belum bisa. Tapi sekarang udah gede banget. Ya. Udah gede banget beliau nih. Dulu waktu itu masih sama-sama susah lah ya. Iya. Nah, jatuh tempo beliau belum bisa, akhirnya dia bilang, "Dur, gimana kalau lu tambah 5 juta, lu ambil deh itu KLX." Jadi lu bayarin. Iya, terus saya bilang, "Ya nggak apa-apa deh, Bang. Ntar ya kalau duit saya ada saya tambahin." Akhirnya begitu uang ada saya tambahin 5 juta, saya ambil lah itu KLX. Jadi hak milik. Ya, jadi KLX dan Scorpio itu sama, dua motor yang saya nggak pengen sebenarnya. Di dalam hidup saya tidak ada keinginan untuk memiliki. Tapi kebetulan nyampe aja. Iya, nyampe aja. Akhirnya punyalah KLX itu. Dan KLX itu hilang di Duren 3. Pada waktu saya siaran pagi, ini siaran di sini nih. Iya. Siaran di gedung ini nih. Kita lagi di Menteng nih. Di Menteng, gedung The Ritz sebelah ini. Siaran radio Yuhu di sini dulu sama Kang Soleh. Pagi-pagi saya berangkat, motor itu masih ada kan? Saya berangkat subuh kan. Motor itu masih ada tuh di parkiran. Lu siaran jam 6 kan ya? Jam 6 sampai jam 10. Jam 6 sampai jam 9, 3 jam doang. Prime time. Pulang jam 9-an lah sampai kosan. Motor nggak ada. Saya pikir Kukuh lagi make ke Indomaret. Temen. Iya. Saya masuk ke kamar, Kukuh lagi tidur. Kukuh lagi tidur. Dipinjam Ardit nggak mungkin, Ardit punya motor. Iya. Terus saya mikir, saya tanya ke Kukuh, motor siapa yang make? Kukuh bangun gelagapan langsung. Motor apa? Motor KLX di bawah. Nggak ada. Saya lihat kunci masih gantung tuh di situ. Saya lihat ke bawah, ya udah nggak ada. Terus baru saya bilang, motor hilang. Satu kosan heboh. Ardit juga keluar. Motornya Ardit yang Inazuma dicongkel kan? Sudah dicongkel. Tapi nggak dapet. Kuncinya nggak kuat karena dia ada kunci cakram juga. Betul. Nah akhirnya ke bawah lah motor saya itu. Katanya yang hilang bukan lu juga, ada Vario katanya satu. Si Ardit, pokoknya dibilang ada yang hilang tuh motor lu, terus motor siapa, atau itu beda hari ya? Beda hari. Tapi emang ada juga, sempat ada yang hilang juga. Sempat ada yang hilang juga kayaknya. Oh iya. Berarti itu KLX nggak pengen sebenarnya. Iya, dan saya nyampe aja. Iya, dan saya mikir karena maksudnya musibah itu kan ada aja ya. Mending saya pada waktu itu saya berpikir positifnya, mending yang diambil adalah materi daripada KLX-nya ada tapi saya pulang siaran kecelakaan kaki patah. Mending musibahnya KLX yang hilang daripada kaki saya patah gitu. Jadi saya mikir ya udahlah positif aja, udah nggak apa-apa KLX itu hilang. Ya mungkin karena kurang sedekah ya apa, udahlah. Positif aja. Soalnya kalau nggak positif ngeluh aja isinya ntar. Bener. Jadi udahlah positif aja, udah Abdur selalu ini aja. memang positif sekali. Udahlah. Pada waktu itu, karena waktu itu masih ada Vespa juga sih. Iya. Gitu, hilang. Motor pertama lu apa?
yang lu pakai pertama kali? Entah SD, entah SMP. Yang bener-bener lu pakai gitu. Yamaha Alpha. Oh, Alpha. Bebek Bebek. kan, 2 tak. Yes, berasap. Iya. Berasap tuh. Ari- Yamaha Alpha. Oh, Itu Ari motor Kriting V70 ya. Ari Kriting juga punya Yamaha. Iya, Yamaha. Kan? Iya, saya nggak tahu tuh. V70 setahu gue. V70. Pokoknya bebek juga. Iya, warna merah itu. Warna merah ya. Nah, punya saya Yamaha Alpha itu Alpha. motor dinasnya ayah. Bapak punya motor dinas Yamaha Alpha. Motor itulah yang saya pakai untuk belajar motor. Oh. Pertama kali itu Yamaha Alpha. Di sana di kampung. Di kampung. Yamaha Alpha. Pertama kali belajar motor pakai Yamaha Alpha. Habis itu Plat merah dong berarti. plat merah. Habis itu ayah Yamaha Alphanya diambil karena pindah dinasnya, pindah ke kantor lain. Di kantor itu motor dinasnya Win 100. Ya. Akhirnya saya belajar motor kopling Win 100. Motor dinas itu emang gitu-gitu tuh. Habis Ya. Win 100 GL Pro. Ya. Biasanya gitu-gitu Ya. tuh. Ya. Nah, sayangnya ayah saya Win 100 kemudian pensiun. Oh. Jadi motor dinasnya cuma sampai di Win 100 Berarti doang. lu ya pada waktu itu lu tidak punya motor pribadi. Hanya Punya. motor dinas itu aja. Motor pribadi saya pertama kali itu Vespa ini Bajaj 771. Oh, sama yang gue punya yang kemarin Cing Abdel cerita. Bajaj Super. Gua nggak tahu kalau ada Vespa Bajaj. Gue pikir Bajaj ya dari mesin Vespa. Oh, Tapi ada. ternyata ada Vespa tipenya Bajaj dan gue Iya. baru tahu. Iya, Bajaj Super. Jadi di Kemarin STN, Cing Abdel cerita tuh. di STNK itu Bajaj Super. Oh. Kalau nggak salah nih Bajaj, kalau ada Bajajnya itu berarti keluaran India. Iya, benar. Bukan dari Itali. Bener. Kemarin Cing Abdel juga cerita gitu. Gue baru tahu. Bukan keluaran Itali itu. Itu Vespa Bajaj itu beli. Beli yang 1,5 juta itu. Kata lu PX. PX 2 juta setelah Bajaj Supernya saya jual. Oh, PX yang setelahnya. Ya, yang duit beasiswa tadi. Iya, oh gitu. Itu Bajaj Super 71. Bedanya apa tuh? Lu tahu nggak bedanya Vespa Bajaj dengan Vespa yang Piaggio? Gua kan nggak ngerti Vespa nih sama sekali. Oh. Nah, saya nggak tahu tuh bedanya apaan. ya. Bentuk sama. Sama aja sih. Sama aja kayaknya. Kok kayaknya? Lu waktu itu ngelihatnya sama nggak Vespa Piaggio sama Bajaj? Gua nggak tahu soalnya. Belum pernah lihat. Nah mungkin nanti akan gua googling abis ini. Saya nggak tahu tuh kalau ada Bajaj Super, apakah ada Piaggio Super? Nah, saya nggak tahu tuh. Vespa Super kan ada. Nah, apakah Super itu cuman Bajaj yang ngeluarin, Oh. ataukah Piaggio juga ngeluarin? Iya. Jadi kayak India itu punya hak prerogatif untuk mengeluarkan Vespa yang kayak apa gitu. Apakah Itali dia ngikutin Itali atau enggak? Nah, saya nggak tahu tuh. Gue juga nggak begitu. Jadi untuk Nah, saya teman-teman, nggak tahu, saya mungkin nggak kalau ada teman-teman yang lebih paham soal Vespa boleh dijelaskan. Nah, boleh dijelaskan. Saya biar belajar gitu. Saya nggak ngerti dunia Vespa soalnya. Pengen tahu. Ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi cuman punya aja. Punya aja. Beli 1,5 juta duit beasiswa. Dijual lagi 2 juta. 2 juta, beli PX. PX 2 Sampai juta juga. sekarang. Sampai sekarang. Berarti perpindahan motor lu nggak banyak ya? Nggak banyak. Cuman ya Vespa aja itu Vespa dua. itu, Dari dua lu itu. belajar pakai Alpha, Win. Zaman kuliah motoran sering jauh dong. Iya. Pakai Vespa itu. Pakai Bajaj. Vespa enggak yang Super Udah itu yang PX. Yang PX yang saya pakai jalan jauh. Kemana aja tuh kalau di PX Malang? itu saya pernah ke Banyuwangi, ke Kawaijen. Oh, kalau Jadi- dari Malang nggak jauh ya Banyuwangi ya? Apa lumayan tetap? Ya kalau travel kan 7-8 jam kan. Saya pakai Vespa waktu itu 14 jam. Sama aja ternyata. 14 jam. Anjing jauh bener. 14 jam sampai Banyuwanginya itu. Terus itu Vespa saya pakai naik sampai di Kawaijen. Ah, dipakai nanjak berarti. Nanjak sampai Kawaijen. Kuat juga Vespa lu. Ya itu masih mending ada masyarakat di sana itu pakai Supra, pakai Iya, iya. Mio, Yang bawa ngangkut-ngangkut belerang-belerang. mobil, iya. Lebih sadis lagi itu mereka itu. Saya mah Vespa cuman bawa tas, bawa ini doang. Sampai ke Kawaijen. Itu ramean tuh motoran. Berdua doang. Anjing. Satu Vespa, berdua. Boncengan. Saya dan teman saya. Teman saya nggak ngerti Vespa sama sekali. Cuman penumpang aja. Cuman penumpang, cuman biar saya nggak takut aja. Jadi karena kita waktu masuk Jember, ya kalau jalur selatan tuh Jember ke Banyuwangi itu hutan-hutan. Oh. Udah gitu kan, sebagai orang yang tidak pernah hidup di tanah Jawa, mendengar kata Banyuwangi itu kan seram banget. Oh, kayak ada Maksudnya kesan mistis, karena iya. cerita-cerita Benar, orang-orang benar, kan. benar. Jadi saya tuh menjaga itu ya pakai itu. Saya di Baluran, Baluran tuh situ Bondo Banyuwangi lah ya. Tahu gua. Baluran itu mesin Vespa mati 2 kali tanpa sebab.
2 kali Padahal mati. sebelumnya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Mati 2 kali. Nah, saya nggak tahu tuh karena apa tuh. Nggak klakson kali. Pokoknya kita mati kan Di tengah hutan. iya di tengah-tengah hutan, di tengah-tengahnya. Itu lagi antara apa? Siang sore? Pokoknya ini pohon-pohon jati semuanya. Mau maghrib. Terus saya mikirnya ini kenapa ya? Saya starter, ini padahal saya cek businya ada api. Banjir juga enggak. Saya ngerti kan itu kan? Iya, penyakit Pokoknya, Vespa dasar lah ya. Saya ngecek businya aman berarti ini. Berarti CDI-nya juga aman. Pokoknya ini aman ini semua nih. Miringin bensinnya Bensin full. turun. Tadi ngisi bensin juga takaran olinya Di samping. sama. Kenapa itu saya duduk starter lagi jadi. Terus jalan lagi mati lagi. Duduk lagi, starter lagi jadi, terus nggak mati lagi sampai malam. 14. Gitu. Oh, itu lagi arah balik. Arah balik. Jadi arah berangkatnya lewat selatan, lewat Jember, arah pulangnya lewat utara, lewat Situbondo. Itu terjauhnya saya. Nah, kadang tuh kita gitu, Bar. Dulu ya, zaman masih susah, maksudnya belum punya uang. Iya. Kayaknya mau kemana-mana aja Berangkat. waktu ada gitu. Berangkat, jalan. Iya, sekarang ada uang bensinnya. Bahkan lu bisa touring layak. Iya. Capek nginep dulu. Iya. Cuman mau berangkatnya waktunya nggak ada. Udah berkeluarga lagi. Berkeluarga Iya. dan ini maksudnya agak sulit. Tapi lu masih ada keinginan untuk jalan jauh tuh masih ada. Wah, pengen. Saya kan komunitas kami, jadi ada komunitas Juvespisti itu Juventini yang suka Vespa. Jadi Ini, komunitas iya. di dalam komunitas. Iya, ini yang kemarin Awe bahas kan. Ada ya? Iya kan yang pas kita di Mandar Market, kan si Awe kan bilang. Iya, benar. Ini apa komunitas lu, Dur? Juventini Vespa. Iya. Juventini aja udah fans dari Juventus. Fans dalam fans. Jadi Komunitas dalam komunitas. ada nama Juvespisti. Iya. Juventini yang suka Vespa. Itu kami tuh sudah daftar untuk Vespa skuter dunia di Bali. Oh, yang Agustus. waktu itu. Iya, gue Iya, tahu tuh. Agustus besok nih Oh, sebenarnya. Agustus besok ada lagi. Sebenarnya Agustus besok nih. Seluruh Vespa di dunia. Iya. Finishnya di Bali kan? Finishnya di Bali. Apa gathering Gathering Akbar lah. Udah daftar tuh kami tuh. Udah mau siap jalan. Itu yang ada orang dari luar negeri yang Vespaan Ya, gitu-gitu benar, kan. Gue benar. pernah baca tuh Benar, berita-beritanya. benar. Itu gila sih itu yang Tapi kayak gitu. pandemi. Iya. Akhirnya nggak ada acara itu. Akhirnya nggak jadi deh. Oh, padahal tadinya udah mau berangkat. Iya, udah daftar kami. Udah daftar, tapi ditangguhkan sama panitianya karena Itu kalau lu berangkat lu pasti naik yang PX tuh. naik yang PX. Bukan yang Matic. Nggak mau yang Matic. Karena kalau enaknya kita rombongan gitu ya, kayak Juvespisti tuh, kalau kita touring rombongan gitu, sangat prepare. Ada Oh. mekaniknya, Oh, ada jadi emang udah dibawa. aman gitu. Jadi kalau ada trouble ada yang benerin. ya, ada juga yang bawa. Kalau di Malang dulu tuh, ada Vespanya itu modelnya kayak Vespa angkut gitu. Sespan, ada Sespan yang enggak? Iya, Bukan Sespan. Vespanya di sini, Sespannya bisa untuk muat 2 Vespa. Oh, jadi kayak mobil truk Iya. buat ngangkut. Jadi dia ini juga ikut nih. Anjing prepare banget. Jadi kalau Vespanya mogok, Kalau terpaksa nggak bisa iya dibenerin, diangkut. mekaniknya nggak bisa, kayak mataharinya rusak misalkan ya. Udah nggak Matahari bisa apa tuh. Matahari itu yang tempong di sininya yang muter-muternya Yang itu kayak loh. kipas itu. Iya, kipas Oh. itu kadang-kadang tebelah tuh. Oh. Entah kemasukan kerikil apa. Iya. Kan besi kan Iya, itu. iya. Pokoknya kalau udah nyerah ya diangkut lah tuh. Diangkut Sampai situ. ketemu bengkel terdekat Sampai ketemu bengkel. Atau sampai ketemu bengkel yang ada suku cadangnya. yang bisa ngurusin lah ya. bisa ngurusin. Anjing. Diangkut ke situ. Anjing keren banget. Berarti Iya. kayak lu mau berangkat perang gitu beneran. Iya, Ada jadi- bawa tim medis, Iya, bawa benar. tim radio tuh Iya. yang biasa bawa tas isinya telepon-telepon gitu. Anjing keren. Keren. Vespa keren sih. Kalau di Malang tuh saya ikutan ada Vespa di Lawang ada namanya Yos Vespa lah ya. Ya di situ itu mereka kalau touring tuh prepare gitu. Begitu. Bawa mekanik, Bawa mekaniknya ada. bawa ininya itu ada. kendaraan buat Ya. ngangkut. Anjing keren. Jadi sih. waktu saya ke Banyuwangi itu sebenarnya itu modal nekat itu. Iya. Saya ngerti cuman ganti busi. Yang dasar lah ya. Dasar. Temen yang saya bawa nggak Nggak ngerti apa-apa. Starter Vespa aja nggak bisa. Tapi kita berdua Nyampe nyampe Ya aja udahlah. itu nekat aja. Iya. Nah sebenarnya kalau prepare banget yang kayak saya bilang itu, jadi mekaniknya ada,
paling tidak setiap Vespa yang jalan itu mereka bawa karena setiap orang tahu Vespanya dia Iya, kan. masing-masing bawa ininya sendiri Iya. kan. Nanti kalau diganti nih ada orang. Iya, udah bawa obat-obatannya sendiri Iya. gitu istilahnya. Sama kayak itu chopper gua kan tadi lu lihat di belakang ada tas. Nah, Ada di belakang jok. Itu tas gitu isinya alat-alat kebutuhan motor gua ya sendiri. karena kamu tahu Tahu apa aja ini, biasanya ya masalahnya. ini apa aja masalahnya. Betul, Biasanya betul. Iya, kopling iya. putus lah apalah. Kopling, busi, bawa 2, CDI, gua sampai bawa CDI loh. Wah. Karena pernah mati di jalan CDI gua nggak tahu kenapa. Oke. Berbet gitu kan, kalau CDI kan Iya, iya, digas gede tapi nggak jalan. Iya, gitu. iya, iya. Apinya kecil. Apinya kecil. Udah akhirnya gua bawa beli CDI cadangan. Lumayan CDI 400 gua beli. CDI Ya. Shogun. Kalau lu naik Vespa ada nggak yang kan suka ada tuh orang-orang yang gue pengen bawa Vespa ke tanah kelahirannya Itali. Kalau Oke. lu ada kayak gitu atau lebih ke gue pengen naik Vespa kemana gitu? Saya sampai ke Italia sih belum kepikiran Tapi sih. ada kan yang punya orang punya ada, gitu kan. ada. Gua pengen Dan bawa orang Vespa. Indonesia udah ada yang begitu. Iya dan ada iya bener Ada. gue tahu tuh. Udah ada Bawa yang- Vespa ke Itali ke tanah kelahirannya. Itu gila sih keren banget. Ternyata yang dibawa baju super ya India. Nggak ngecek mesin. Iya, wah India. Dikira nih. Vespa ternyata salah kampung. Salah negara. Males banget. Salah Jauh, arahnya jauh. Saya pengennya masih keliling Indonesia sih. Pengen banget keliling Indonesia pakai Vespa tuh. Iya, iya, iya. Seru tau. Kayak maksudnya saya ngelihat videonya Dandi Laksono yang generasi Ini ekspedisi Indonesia Biru. Ekspedisi Indonesia Biru. Itu gue juga suka banget tuh. Itu gue suka banget. Ekspedisi Indonesia Biru, bayangin dia pakai karisma loh. Karisma berdua. Iya. Dua-duanya karisma, cuman diubah stang biar nggak capek, sama tambahin rak. Iya. Wah itu keren Bayangin, karisma bisa keliling-keliling, Iya, masa iya. Vespa enggak. sih. Itu keren sih. Tuh. Ini Vespa yang ketahanan mesinnya udah teruji puluhan tahun loh. Dan Vespa yang tahun 70-an aja masih jalan Masih sampai jalan, sekarang. iya. Nah itu pengen banget setelah lihat itu ya, pengen banget Iya, iya. banget nih. Ya siapa tahu nih, lu ada project-project kayak gitu, tiba-tiba diajakin gitu. Gue siap lah dokumentasiin lah. Amin. Gue jadi Mudah-mudahan. tim dokumentasi bisa. Sudah teruji waktu itu nemenin Kang Soleh. Oh iya, Lintas Pantura saya yang dokumentasiin waktu itu. Saya naik motor, Kang Soleh saya ngerekamin. Aman. sampai di mana itu? Semarang finishnya. Semarang ke sini naikin kapal, Towing mobil. towing mobil. Waktu itu Kang Soleh ada project bareng sama National Geographic lah. Lintas pesisir pantai utara. Jadi kami dari Cirebon, Semarang. Nggak begitu jauh sebenarnya sih. Tapi ya lumayan lah ya. Lumayan, tapi Nat Geo ya. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu saya siap lah menerima Amin, jasa. amin. Jasa nemenin motoran saya berangkat. Ayo berangkat. Amin. Semoga ini ada sponsor yang melihat ya. Dan jadi tahu bahwa Abdur ini anak motor ternyata. Abdul anak motor, Abdul tuh anak Vespa, tapi emang lu nggak pernah ngangkat itu sih. Iya, karena begini, saya tuh bahkan motor Katros itu begitu keluar sampai sekarang nggak pernah ada foto di Instagram saya. Iya, gitu. nggak pernah lu posting sih. Karena saya mikirnya saya tuh takut gitu. Nggak ngerti. Bukan. Ditanya-tanya. Bukan takut posting barang tuh takut ke hati gitu. Ah ini jatuhnya saya nyombong nih mah. Ya ilah. Jatuhnya nyombong. Saya nggak enak gitu. Aduh jangan deh. Tapi Jangan Vespa lu posting-posting. Iya, karena kalau Vespa itu hal yang ya barang murah ini semua orang juga bisa beli. Enggak lah. Itu. Vespa mahal, Pak. Vespa Matic lu kan mahal itu. Oh Iya iya, kan? maksudnya kalau Matic gak Iya. semua orang maksudnya banyak yang punya gitu. Iya. Enggak lah. Ya kalau kayak yang Katros itu kan cuma saya doang yang punya yang Scorpio model begitu ya. Iya sih. Scorpio unibody tuh. Iya. Nah, jadi saya agak sungkan gitu. Iya, Sampai orang Katros tuh pernah WhatsApp loh, pernah Kok WhatsApp. nggak pernah di ini? Bukan di WhatsApp. Mas Abdur, motornya aman kan? Oh. Gitu. Dia takutnya. Dikira. Iya. Iya, saya nggak pernah posting, ditakutnya Ada rusak trouble atau apa gimana. nih. Gitu. Ternyata enggak. Iya. Motornya aman aja, bagus aja, cuman ya ntar lah, habisin lah saya coba-coba ya, saya posting, saya foto-foto biar yang bagus gitu. Berarti emang ya mungkin karena lu juga tidak segitunya sama motor custom kali ya. Mungkin. Lebih ke yang udah gue pengen punya rapih ya udah. Iya. Secara hati lebih ke Vespa. Ya. Karena saya juga nggak punya keinginan untuk misal ya, sebenarnya nggak ada duit juga, cuman Iya. tidak punya, kalau ada duit pun tidak punya keinginan untuk beli kayak
kayak Royal Enfield, Triumph tuh apa? Triumph, Harley gitu-gitu enggak, karena enggak, passion saya enggak di motor-motor kayak gitu. Lu lebih suka yang klasik? Klasik. Wah, saya naksir ada Vespa tuh New PX. New PX tuh bukan yang Matic nih. Ada New PX manual tapi 4 tak. Hah? Dia manual nih tapi New PX namanya. Manual tapi 4 tak, harganya 150-an. Gila. Bagus banget. Jadi modelnya itu persis kayak PX yang sekarang, tapi lampunya bulat. Tapi dia manual dan 4 tak. Keren banget. Saya selama motoran di Jakarta saya baru ketemu 2 kali di jalan. Motor New PX termasuk itu. yang rare juga berarti? Iya, kayaknya. Saya baru ketemu dua orang doang yang make. Ya. Atau nggak tahu itu orang yang sama ya, nggak tahu juga. Motornya ada 2. Pokoknya 2. Atau motor yang sama juga sebenarnya? Iya, soalnya warnanya sama, warna hitam. Dua-dua yang saya ketemu itu. Kalau lu misalkan nih, gua ada kenalan si bengkel Vespa. Siapa tahu lu pengen ngobrol-ngobrol, nanti gue bisa kenalin. Bengkelnya di daerah Kalisari, nggak jauh lah dari tempat lu. Kalisari, Jakarta Timur itu. Tetap jauh ya dari tempat lu ya? Juga. Enggak, Kalisari ini deket Depok. Kalisari apa Yud? Kalisari deket apa? Kampung Rambutan ya? Cijantung. Oh. Tidak jauh. Nanti saya tidak jauh. Iya, tidak jauh. Kalisari nggak jauh kok. Okay. Nanti kalau mau. Oh, saya pikir Kalimalang. Sorry. Di kepala saya Kalimalang. Kalimalang kan Bekasi. Kalimalang ya? Bekasi. Sorry. Siapa tahu nanti saya coba ajak main. Dia itu termasuk juragan Vespa tuh, teman gue tuh. Saya punya bengkel di Depok juga. Ada di Jalan Arif Rahman Hakim. Orang-orang Depok pasti tahu. Jalan Arif Rahman Hakim, nama bengkelnya Apollo. Itu bengkel kayaknya dari zaman Indonesia belum merdeka kayaknya. Soalnya yang baba-baba orang Cina dia. Baba yang jaga di situ itu udah tua. Kemudian setiap orang yang datang beli spare part apapun dia tuh paham. Jadi kayak expert banget di Vespa. Iya, artinya dia tuh kayaknya dari zaman dia muda dia udah jaga toko itu tuh. Maksudnya dia punya toko itu sampai dia tua. Jadi emang udah berkutat di Vespa aja. Udahlah. Ada namanya Apollo di Jalan Arif Rahman Hakim. Tapi coba ntar saya coba. Itu temen gue namanya Jadul Scooter Garage. Dia tuh emang spesialis Vespa lah. Ngurusin Vespa macem-macem lah. Gue kalau nanya-nanya Vespa kemarin sama dia, karena menurut gue ya dia kalau gue mau nanya Vespa ke dia, kayaknya dia lebih paham gitu. Iya benar. Daerah Kalisari. Katanya sih orang-orang Kalisari sih dekat sekitaran situ sih tahu bengkel dia. Ya katanya sih kalau bengkel gue sih lumayan lah, Bar, ada namanya gitu. Kalau di sini. Oh, mantap lah. Nanti kapan-kapan. Ntar lah, iya boleh. Terakhir, gue pengen nanya. Tadi kan lu bilang lu ada Vespa harganya mahal, tapi kayaknya nggak punya duitnya. Kalau lu punya duitnya, 5 motor yang mau lu beli buat ditaruh di garasi rumah lu, apa aja? Berapapun harganya. 5 motor. 5 motor ya? Iya. Yang pertama New PX tadi itu. Yang tadi New PX itu pertama banget pasti pengen lu beli itu. Kemudian yang kedua adalah Lambretta. Yang baru, yang Matic atau yang enggak, Lambretta yang lama. Oh, yang lama, bukan yang baru-baru ini juga kan? Enggak, yang lama. Yang kayak si Gofar punya tuh. Harganya gila-gila juga itu Lambretta. Oh, Lambretta itu. Gila ya? Gila itu harganya. Lambretta 5 ya? 5. PX Lambretta. Kayaknya lu lebih ke Vespa semua jadi bingung ya? Nggak banyak pilihan. Saya suka juga Piaggio yang roda 3. Ada Piaggio yang roda 3, kayaknya Deddy Corbuzier dulu pernah punya deh. MP3. Yang ban depannya 2. Iya, ban depannya 2, belakangnya 1 itu. Kan ya, Piaggio itu ada. Iya, Piaggio ada. Setahu gue tipenya MP3, cuman nggak tahu ada tipe apa lagi. Nah, itu. Yang roda 3 itu. Itu emang nggak ribet ya bawa motor roda 3 gitu? Ya kan bukan untuk sehari-hari juga. Benar. Buat slow-slow aja. Benar. Terus saya juga pengen ini motor listrik yang kayak mobil tuh. Ada harganya 20-an juta ada. Yang ada penutupnya doang. Motor tapi. Iya, tapi kayak bajai. Oh. Rodanya 3. Motor listrik tapi warna hitam. Nggak tahu. Ada bagus lah pokoknya. 20 jutaan. 20-an apa 30-an? Nah, itu mah sekarang mah juga bisa beli tuh, nggak usah nunggu ini. Pandemi gini nggak bisa. Ngerem belanja ya. Ngerem. Itu seru juga tuh. Oh, oke. 4 tuh udah tuh. 4 ya. Satu lagi. Satu lagi ya. Vespa 946. Apa tuh? Lu nggak tahu? Tahu. Itu Vespa yang mahal banget itu.
Nggak tahu. Yang Matic. Aduh, kok saya malah nggak tahu ya. Itu kan mahal banget tuh dan gengsinya sih gede banget sih kalau pakai motor itu. Coba ya nih biar lu lihat nih. Vespa 946. Nah, yang kayak gini nih. Enggak. Ini mahal banget tuh, ratusan juta juga nih. Iya. Gua nggak ngerti dah Cuman apa nggak ada- ininya. Udah ratusan juta single seat pula. Iya, nggak tahu dah gua. Enggak itu. Udah 4 ya tadi ya. 4. Yang kelima. Berarti lu sebenarnya nggak begitu demen Vespa Matic ya? Kayaknya ya? Iya. Lebih demennya yang dua Iya, tak yang iya. teng gitu. Iya. Sebenarnya ya. Maticnya buat harian enak lah ya. Iya, karena macet Jakarta Iya. tuh udahlah Matic. Saya udah putus kopling 2 kali bar pakai Vespa PX di Jakarta, makanya udah. Gantinya sih bisa, cuman ya Males capek aja, gitu di males. jalan ya. Bongkar tempo. Panas iya ini tangan hitam Oli, semua. Udahlah, jadi Vespa Matic aja. Slow-slow aja baru pakai Vespa itu. Iya. Motor yang ketiga nih belum ya? 5. Motor yang kelima ya? Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Motor yang kelima Tosa deh. Anjing, kenapa lu pengen beli Tosa? Seneng aja bisa atret, bos. Motor bisa atret lucu banget. Saya Tosa deh. Serbaguna lagi. Serbaguna. Iya, Beli iya. galon enak tuh. Beli galon, beli LPG enak banget. Sekali Iya, jalan. Sekali jalan. Anjing, aneh Tosa. banget pilihan motornya. Oke, kalau gitu terima kasih Abdur sudah mau ngobrol-ngobrol dan mampir. Sama-sama. Akhirnya bisa tahu cerita di balik pembuatan Katros, Garage. Katros itu yang ternyata sebenarnya lu nggak pengen amat punya motor itu. Ya, tapi ya udahlah mumpung Sudah ada, ya. dirapihin Ya, sekalian, dirapihin sekalian. didandanin ya udah buat mungkin katakanlah bisa buat investasi kali ya nanti. Siapa Ya. tahu nanti jadi sesuatu. Iya, tapi saya yakin dijual pun tidak akan balik modal. Iya. Tidak akan balik modal. Dan kayaknya sih nggak usah dijual sih Iya, kayak gitu. udahlah biarin aja. Barang gitu. koleksi aja. Iya. Kalau nggak ada yang ngurusin, lu tau lah ke siapa lah. Oh, oke. Siapa bisa ngejagain itu motor? Benar lu. banget. Saya dulu ngejagain motornya Uus capek juga. Oh iya bener. Itu Kalau saya nggak capek. itu Uus itu ya. Oh iya bener, Iya. gue inget banget. Lu sempet ya? Iya. Iya yang pulsar itu. Motor Pulsar perak gitu. Iya, pulsar abu-abu bener. Macet katanya di daerah dekat Duren 3. Waktu itu saya lagi show di Makassar. Dia telepon, "Dur, saya titip ya ke kosan." "Iya, nggak apa-apa deh, saya lagi di Makassar." Hanya dititipin di kosan. Saya baikin ke bengkel, kan tali gasnya putus. Saya baikin ke bengkel. Nggak diambil-ambil sama Uus. Sampai saya pindah ke kontrakan di Depok, udah pindah rumah ke Depok. Sampai saya nikah. Oh, tapi motor lu bawa? Motor iya, mau taruh di kosan situ Iya. siapa yang jaga kan? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada yang di sana ya? Iya, waktu itu masih ada Ari Kriting. Tapi ya Hari Kritik nggak mungkin ngurusin iya. motor sih. Dan tanggung jawabnya pada waktu itu ke saya, jadi saya bawa tuh, Iya. saya bawa. Tetap nggak diambil-ambil. Sampai Lomba motor itu. akhirnya saya bilang ke Uus, "Us, boleh nggak ini motor kita bikin aja lomba stand up, kasih hadiahan orang-orang." Karena Uus tuh bilang, "Udah motornya buat kamu aja, Dur," gitu. Sedangkan saya motor saya udah ada. Banyak gitu. Saya nggak kuat yang ngurusin. Akhirnya kata Uus boleh. Akhirnya saya kasih tahu ke stand up Depok. Iya. Akhirnya dibikin lah. Lomba motor Uus. Lomba motor Uus. Gua nge-MC itu di situ. Iya. Gua sama siapa ya? Mak Wawan apa Mak Arya? Yang gitu. menang Pamoa. 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 Oh, Pamoa tuh sakti tuh lagi itu tuh. Ya. Iya benar. Pamoa masuk, menang. Oh iya itu motor lama ya di tempat lu ya benar. Lama banget. Ya pokoknya 2 kalau tahun ada kali. Kalau lu kelimpungan ngurus motor bisa lah dititip. Iya. benar. Inazuma Gamayel kan tadinya dititip di gua. Sekarang Terus? gua bayarin. Saya pikir Inazuma Mutu itu bayarin punya Ardit. Oh bukan, Ardit dijual ke orang lain. Gua bayarin punya Gamayel. Gamayel itu begitu Inazumanya turun, gua giniin, "Pak, kalau nggak ada yang ngurus, titip aja di rumah." "Oh boleh, Bar." "Oh ya boleh." Akhirnya begitu turun dari Kompas, langsung ke rumah gue itu motor. Servis 500 gua yang ngurus. Oke. Jadi saya menerima jasa penitipan motor teman-teman komik yang kelimpungan merawat motornya. Benar. Dijamin aman. Paling kalau nyaman gue bayarin. Bagus lah itu bagus Ya, cukup. ya.
Mantap tuh. Ya oke, terima kasih Abdur ya. Sudah Sama-sama. ngobrol. Sampai ketemu lagi di ngobrol motor berikutnya.